Ranto pernah menjadi nama yang paling ditakuti di kampung Karanganyar. Dulu setiap kali suara motornya terdengar di ujung gang, anak-anak akan berlarian masuk ke rumah, dan para lelaki memilih menunduk agar tidak terseret masalah. Ia hidup dari memalak, berjudi, dan kadang menjadi algojo untuk urusan-urusan gelap. Tapi semua itu berakhir ketika suatu malam, dalam keributan di warung tuak sebilah pisau, yang ia hunus menancap di dada sahabatnya sendiri. Ranto dijebloskan ke penjara selama 6 tahun, dan selama itu pula ia kehilangan segalanya, kehormatan, keluarga unet timpan di dunia yang dulu ia kuasai. Saat bebas, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, rambutnya mulai menipis, dan tatapan matanya berubah. Bukan lagi mata seekor serigala liar, melainkan mata seseorang yang lelah melawan dirinya sendiri. Ia kembali ke kampung dengan niat yang sederhana, hidup tenang dan menebus dosa. Di rumah tua peninggalan ibunya, Ranto dan istrinya Lastri memulai hidup baru. Mereka membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual gorengan, kopi, dan mie instan untuk para sopir truk yang lewat malam. Namun, kehidupan bersih tidak semudah yang dibayangkan. Uang hasil warung hanya cukup untuk makan. Kadang-kadang, Lastri harus berhutang ke tetangga untuk membeli minyak goreng. Anak-anak kecil di kampung sering berbisik-bisik ketika melihat Ranto lewat, menyebutnya preman tobat, kadang juga bekas pembunuh. Sementara orang-orang dewasa masih menjaga jarak, soal dosa masa lalu Ranto menular lewat pandangan. Malam-malam Ranto sering diisi dengan duduk di kursi bambu depan rumah, menatap kosong ke arah sungai di belakang pekarangan. Suara gemericik airnya selalu sama, tenang tapi menyimpan sesuatu yang aneh. Kadang di tengah malam ketika angin lewat membawa bau lumpur basah, ia merasa seperti ada suara memanggil dari arah sungai itu. Suara lirih, hampir seperti bisikan perempuan. Ranto, ia pikir itu halusinasinya. Mungkin efek kesepian, atau mungkin rasa bersalah yang belum reda. Tapi bisikan itu datang lagi beberapa malam kemudian. Kali ini lebih jelas, seperti orang yang berdiri tepat di tepi air, memanggil dengan nada lembut tapi menggoda. Suatu malam, Ranto memutuskan untuk mendekat. Ia membawa senter kecil dan menuruni pematang sempit menuju sungai. Airnya tampak berkilau diterpa cahaya bulan separuh. Di permukaannya si melihat sesuatu bergerak cepat, seperti ular besar, tapi lebih licin dan berwarna putih susu. Ia tertegun. Belum sempat ia bereaksi, seekor belut putih melompat dari air, nyaris menyentuh ujung kakinya, lalu menghilang lagi ke dalam lumpur. Ah, cuman belut. Gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berdebar keras bukan karena takut, melainkan karena firasat ganjil yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, warungnya sepi. Hanya 1-2 orang yang mampir, itu pun tidak lama. Sementara warung Pak Daryo di seberang jalan justru penuh pembeli. Lastri mengeluh pelan. "Mungkin orang masih belum percaya sama kita, Bang. Nama abang masih dianggap kotor." Ranto diam saja. Juliho Lastri tidak bermaksud menyakiti, tapi kata-katanya seperti pisau yang menembus dada. Malamnya ia kembali duduk di kursi bambu, menatap ke arah sungai. Dia berbicara sendiri lirih seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Kalau saja ada jalan, cuma sedikit rezeki lebih, biar Lastri nggak terus nangis di dapur. Entah karena kelelahan atau nasib buruk yang menempel, malam itu ia kembali mendengar bisikan yang sama. "Kalau kau mau, aku bisa bantu." Ranto tersentak, matanya menatap liar ke arah suara itu datang. Tapi yang tampak hanya air tenang dan bayangan bulan yang pecah di permukaannya. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya gemericik halus. Namun di sela suara itu, terdengar lirih. Hampir tak terdengar tapi jelas menusuk ke dalam pikirannya. "Kau hanya perlu memberi sedikit, dan aku akan memberi banyak." Ranto mundur beberapa langkah, lalu berlari kembali ke rumah. Ia mencoba melupakan suara itu, tapi malam berikutnya, bisikan itu kembali. Setiap malam, dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya selalu sama. Tawaran. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke warungnya. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput seperti kulit pohon. Jemeng stasiun sarung lusuh dan baju hitam yang baunya lembab seperti tanah basah. Ia duduk tanpa berkata-kata lama sekali, hanya menatap Ranto dengan mata yang tajam dan dalam. "Abang mau pesan apa, Pak?" tanya Lastri sopan. "Kopi pahit," jawab si kakek.
Suaranya Frey sepering keluar dari sumur. Setelah meneguk kopi itu, ia memanggil Ranto dengan gerakan jari. Kau Ranto, bukan? Ranto mengangguk ragu. Iya, Pak. Tapi saya, belut putih itu mencari tuannya lagi. Potong si kakek dengan suara pelan. Namun cukup jelas untuk membuat darah Ranto berhenti mengalir. Belut putih? Ranto tertegun. Si kakek menatapnya lama, lalu dari dalam sakunya ia mengeluarkan botol kecil berisi air keruh dan selembar kain putih yang basah berlendir. Kalau kau mau, malam nanti datanglah ke sungai. Kau sudah dipanggil. Kau hanya tinggal menjawab. Sebelum Ranto sempat bertanya, kakek itu bangkit, meninggalkan uang receh di meja, dan berjalan pergi perlahan. Tubuhnya lenyap di tikungan seolah menembus udara malam. Lastri merasa ada yang tidak beres. Siapa orang tadi, Bang? Ranto tidak menjawab. Iri memasdangi botol kecil itu. Di dalamnya, sesuatu seperti bayangan kecil berputar perlahan, menyerupai bentuk belut yang berenang dalam air lumpur. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Ranto tidak bisa tidur. Dia duduk di depan rumah, menatap sungai yang berkilau oleh pantulan lampu Petromax dari warung. Di kepalanya suara itu kembali berdengung. Datanglah, kau hanya perlu datang. Kau boleh menunggumu lama sekali, Ranto. Ranto menatap botol kecil itu di tangannya, dan dalam hati ia berperang dengan dirinya sendiri, antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang menjerit. Ia tahu, jika ia menuruti bisikan itu, hidupnya mungkin tak akan sama lagi. Tapi jika tidak, ia akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan rasa malu. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, langkah kakinya akhirnya mulai bergerak perlahan ke arah sungai. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lumpur dan tanah basah. Dan di kejauhan di antara kabut yang naik dari permukaan air, samar-samar terlihat bayangan putih bergerak, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu kedatangan seorang tuannya. Ranto pernah menjadi nama yang paling ditakuti di kampung Karanganyar. Dulu setiap kali suara motornya terdengar di ujung gang, anak-anak akan berlarian masuk ke rumah, dan para lelaki memilih menunduk agar tidak terseret masalah. Ia hidup dari memalak, berjudi, dan kadang menjadi algojo untuk urusan-urusan gelap. Tapi semua itu berakhir ketika suatu malam, dalam keributan di warung tuak sebilah pisau, yang ia hunus menancap di dada sahabatnya sendiri. Ranto dijebloskan ke penjara selama 6 tahun, dan selama itu pula ia kehilangan segalanya, kehormatan, keluarga unet timpan di dunia yang dulu ia kuasai. Saat bebas, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, rambutnya mulai menipis, dan tatapan matanya berubah. Bukan lagi mata seekor serigala liar, melainkan mata seseorang yang lelah melawan dirinya sendiri. Ia kembali ke kampung dengan niat yang sederhana, hidup tenang dan menebus dosa. Di rumah tua peninggalan ibunya, Ranto dan istrinya Lastri memulai hidup baru. Mereka membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual gorengan, kopi, dan mie instan untuk para sopir truk yang lewat malam. Namun, kehidupan bersih tidak semudah yang dibayangkan. Uang hasil warung hanya cukup untuk makan. Kadang-kadang, Lastri harus berhutang ke tetangga untuk membeli minyak goreng. Anak-anak kecil di kampung sering berbisik-bisik ketika melihat Ranto lewat, menyebutnya preman tobat, kadang juga bekas pembunuh. Sementara orang-orang dewasa masih menjaga jarak, seolah dosa masa lalu Ranto menular lewat pandangan. Malam-malam Ranto sering diisi dengan duduk di kursi bambu depan rumah, menatap kosong ke arah sungai di belakang pekarangan. Suara gemericik airnya selalu sama, tenang tapi menyimpan sesuatu yang aneh. Kadang di tengah malam ketika angin lewat membawa bau lumpur basah, ia merasa seperti ada suara memanggil dari arah sungai itu. Suara lirih, hampir seperti bisikan perempuan. Ranto, ia pikir itu halusinasinya. Mungkin efek kesepian, atau mungkin rasa bersalah yang belum reda. Tapi bisikan itu datang lagi beberapa malam kemudian. Kali ini lebih jelas, seperti orang yang berdiri tepat di tepi air, memanggil dengan nada lembut tapi menggoda. Suatu malam, Ranto memutuskan untuk mendekat. Ia membawa senter kecil dan menuruni pematang sempit menuju sungai. Airnya tampak berkilau diterpa cahaya bulan separuh. Di permukaannya si melihat sesuatu bergerak cepat, seperti ular besar, tapi lebih licin dan berwarna putih susu. Ia tertegun. Belum sempat ia bereaksi, seekor belut putih melompat dari air, nyaris menyentuh ujung kakinya, lalu menghilang lagi ke dalam lumpur.
Cuman belut. Gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berdebar keras bukan karena takut, melainkan karena firasat ganjil yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, warungnya sepi. Hanya 1-2 orang yang mampir, itu pun tidak lama. Sementara warung Pak Daryo di seberang jalan justru penuh pembeli. Lastri mengeluh pelan. Mungkin orang masih belum percaya sama kita, Bang. Nama abang masih dianggap kotor. Ranto diam saja. Juliho Lastri tidak bermaksud menyakiti, tapi kata-katanya seperti pisau yang menembus dada. Malamnya ia kembali duduk di kursi bambu, menatap ke arah sungai. Dia berbicara sendiri lirih seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Kalau saja ada jalan, cuma sedikit rezeki lebih, biar Lastri nggak terus nangis di dapur. Entah karena kelelahan atau nasib buruk yang menempel, malam itu ia kembali mendengar bisikan yang sama. Kalau kau mau, aku bisa bantu. Ranto tersentak, matanya menatap liar ke arah suara itu datang. Tapi yang tampak hanya air tenang dan bayangan bulan yang pecah di permukaannya. Siapa di sana? Teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya gemericik halus. Namun di sela suara itu, terdengar lirih. Hampir tak terdengar tapi jelas menusuk ke dalam pikirannya. Kau hanya perlu memberi sedikit, dan aku akan memberi banyak. Ranto mundur beberapa langkah, lalu berlari kembali ke rumah. Yuya mencoba melupakan suara itu, tapi malam berikutnya, bisikan itu kembali. Setiap malam, dengan kata-kata yang berbeda tapi maknanya selalu sama. Tawaran. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke warungnya. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput seperti kulit pohon. Jemeng stasiun sarung lusuh dan baju hitam yang baunya lembab seperti tanah basah. Ia duduk tanpa berkata-kata lama sekali, hanya menatap Ranto dengan mata yang tajam dan dalam. Abang mau pesan apa, Pak? Tanya Lastri sopan. Kopi pahit, jawab si kakek. Suaranya Frey seperti keluar dari sumur. Setelah meneguk kopi itu, ia memanggil Ranto dengan gerakan jari. Kau Ranto, bukan? Ranto mengangguk ragu. Iya, Pak. Tapi saya, belut putih itu mencari tuannya lagi. Potong si kakek dengan suara pelan. Namun cukup jelas untuk membuat darah Ranto berhenti mengalir. Belut putih? Ranto tertegun. Si kakek menatapnya lama, lalu dari dalam sakunya ia mengeluarkan botol kecil berisi air keruh dan selembar kain putih yang basah berlendir. Kalau kau mau, malam nanti datanglah ke sungai. Kau sudah dipanggil. Kau hanya tinggal menjawab. Sebelum Ranto sempat bertanya, kakek itu bangkit, meninggalkan uang receh di meja dan berjalan pergi perlahan. Tubuhnya lenyap di tikungan seolah menembus udara malam. Lastri merasa ada yang tidak beres. Siapa orang tadi, Bang? Ranto tidak menjawab. Iri memasdangi botol kecil itu. Di dalamnya, sesuatu seperti bayangan kecil berputar perlahan, menyerupai bentuk belut yang berenang dalam air lumpur. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Ranto tidak bisa tidur. Dia duduk di depan rumah, menatap sungai yang berkilau oleh pantulan lampu Petromax dari warung. Di kepalanya suara itu kembali berdengung. Datanglah, kau hanya perlu datang. Kau boleh menunggumu lama sekali, Ranto. Ranto menatap botol kecil itu di tangannya, dan dalam hati ia berperang dengan dirinya sendiri, antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang menjerit. Ia tahu, jika ia menuruti bisikan itu, hidupnya mungkin tak akan sama lagi. Tapi jika tidak, ia akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan rasa malu. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, langkah kakinya akhirnya mulai bergerak perlahan ke arah sungai. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lumpur dan tanah basah. Dan di kejauhan di antara kabut yang naik dari permukaan air, samar-samar terlihat bayangan putih bergerak, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu kedatangan seorang tuannya. 3 minggu setelah malam pengorbanan pertama, hidup Ranto dan Lastri berubah, seolah disentuh tangan ajaib. Warung mereka kini tak pernah sepi. Orang-orang dari kampung sebelah rela menempuh jarak jauh hanya untuk membeli kopi dan gorengan, yang katanya paling enak sekaranganyar. Ranto mulai dikenal lagi, tapi kali ini bukan sebagai preman, melainkan pengusaha warung sukses. Namun di balik semua kemakmuran itu, Lastri merasakan sesuatu yang janggal. Suaminya makin jarang bicara, sering duduk sendirian di belakang rumah sambil menatap sungai.
Kadang mulutnya bergerak sendiri seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di tengah malam, ia sering mendengar bunyi air dari sungai, seperti sesuatu yang besar sedang bermain di sana. Dan setiap kali ia memberanikan diri mengintip, ia hanya melihat bayangan suaminya berdiri tegak menghadap air, diam seperti patung. Pagi itu Lastri terbangun lebih cepat. Dia hendak menyiapkan bahan untuk jualan. Tapi begitu keluar dari dapur, ia melihat lantai belakang basah oleh lumpur. Dan jejak licin memanjang dari pintu sampai ke arah dapur. Ia mengikuti jejak itu, dan ketika membuka ember tempat mencuci piring, ia nyaris menjerit. Di dasar ember, ada sisik putih sebesar daun telapak tangan, licin dan berkilau seperti perak. Ranto datang tergesa, melihat wajah istrinya pucat. "Kenapa, Sri?" Lastri hanya menunjuk ember itu dengan tangan gemetar. "Itu apa, Bang?" Ranto menatap sebentar, lalu dengan tenang mengambil sisik itu dan melemparkannya keluar jendela. "Cuma sisik ikan, mungkin nyelip waktu semalam bersihin ayam. Tapi, Bang, warnanya..." "Udah, Sri, jangan mikir yang aneh-aneh." Nada suaranya keras seperti dulu ketika ia masih jadi preman. Lastri memilih diam, tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Hari berjalan seperti biasa, namun suasana hati Lastri tetap berat. Dia berusaha melupakan kejadian itu. Sampai sore hari ketika seorang kakek tua datang ke warung. Tubuhnya bongkok, kulitnya keriput gelap, rambutnya putih kotor seperti abu. Dia memakai jubah hitam dan membawa tongkat dari kayu kering yang ujungnya retak. Kakek itu duduk di bangku dekat pintu tanpa berkata sepatah pun. Lastri mencoba ramah. "Mau pesen apa, Pak?" "Kopi pahit," jawabnya lirih. Saat Lastri berbalik menyiapkan pesanan, kakek itu menatap ke arah dapur, ke tempat Ranto sedang menggoreng tempe. Tatapannya begitu dalam, seolah menembus kulit. Ketika Ranto menyadari pandangan itu, tangannya berhenti. Ia menatap balik, dan dunia seakan berhenti berputar untuk sejenak. "Aku kenal tatapan itu," kata kakek itu pelan. "Tatapan orang yang sudah membuat perjanjian." Ranto membeku. Minyak di wajan mendesis pelan, mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa panjang. "Aku nggak ngerti maksud Bapak," jawab Ranto akhirnya. Kakek itu tersenyum samar. "Jangan pura-pura bodoh. Belut putih itu sudah bangun. Iri bukan peliharaan biasa. Kau pikir ia cuma ingin memberi uang?" "Tidak, Ranto, ia haus. Nama itu, belut putih, membuat dada Ranto terasa sesak." Dia melirik Lastri yang sedang menyiapkan kopi, lalu mendekat ke meja kakek itu. "Siapa Bapak sebenarnya?" "Orang yang dulu pernah menolak tawaran yang sama," jawab kakek itu. "Tapi aku tidak sekuat kau menahan godaan pertama." Ranto menatapnya tanpa berkedip. "Bapak juga?" Kakek itu mengangguk pelan. "Dulu aku memeliharanya. Waktu aku muda, aku orang kaya karena dia. Tapi tiap kekayaan yang datang selalu disertai kematian di sekitar rumahku. Pertama ayam, lalu kambing, lalu manusia. Ketika aku menolak memberi tumbal, ia menjemput anakku sendiri di sungai itu." Suara kakek itu bergetar, penuh kenangan yang gelap. Ranto diam, tapi jantungnya berdentum kencang. Dalam pikirannya terbayang wajah Lastri dan warung yang mulai ramai. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. "Putus sebelum terlambat," jawab kakek itu tegas. "Hancurkan benda pengikatnya. Kalau sudah terlalu kuat, kau harus hadapi dia sendiri. Di air tempat pertama kali kau memanggilnya." Ranto ingin bertanya lebih jauh, tapi kakek itu tiba-tiba berdiri. Dia meninggalkan uang receh di meja, lalu berjalan keluar. Sebelum hilang di tikungan jalan, ia berbisik pelan tanpa menoleh. "Kalau kau masih menemuiku lagi, berarti kau sudah kehilangan separuh jiwamu." Malam itu, kata-kata kakek itu terus berputar di kepala Ranto. Ia memandangi sungai dari jendela. Airnya tampak lebih pekat dari biasanya, seperti berwarna kehitaman. Ia melihat pusaran kecil muncul, dan di tengahnya sesuatu bergerak. Sekilas ia melihat mata merah menyala, lalu menghilang lagi. Ia memutuskan untuk mencari botol kecil pemberian kakek misterius yang pertama, yang kini disimpannya di lemari belakang. Tapi ketika membuka lemari itu, botolnya kosong. Air keruhnya lenyap, dan di dalamnya hanya tersisa lendir kering menempel di dinding kaca. Malam semakin larut. Ranto berusaha tidur, tapi telinganya terus menangkap suara-suara dari arah sungai. Desis panjang seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Ia menutup telinga dengan bantal,
Tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya. "Kenapa kau bicara dengan orang itu, Ranto? Kau sudah berjanji padaku." Ranto menggigil. "Aku tidak ingin ini berlanjut. Tidak ada jalan kembali." Bisik suara itu manis tapi menusuk. "Kau sudah merasakan kekayaanku. Sekarang kau harus memberiku hidup." Ia berusaha bangun tapi tubuhnya berat. Napasnya sesak. Di matanya yang setengah terbuka, ia melihat sesuatu bergerak di lantai. Bentuk putih licin melata dari bawah pintu menuju ranjang. Sesuatu yang mengeluarkan suara basah. Pagi harinya, Lastri menemukan suaminya tertidur dengan wajah pucat dan tangan penuh lendir. Ia mencoba membangunkannya, tapi Ranto hanya mengerang pelan. Di samping ranjang ada genangan kecil air berbau lumpur. Hari-hari berikutnya, Ranto semakin murung. Ia sering duduk di tepi sungai dengan mata kosong. Lastri yang tak tahan dengan keanehan itu pergi ke rumah Pak Ujang, tetua kampung yang dikenal bisa membaca tanda-tanda. Pak Ujang mendengarkan dengan wajah serius. "Belut putih?" Katanya pelan. "Kalau benar itu pesugihan, artinya suamimu sudah menandatangani perjanjian darah. Sekali ikatan dibuat, hanya 2 cara memutuskannya. Dengan mati atau dengan menukar tumbal lebih besar." Lastri menangis. "Saya harus bagaimana, Pak? Jangan biarkan dia sendiri di sungai," jawab Pak Ujang. "Kalau ia kembali ke air, ia tidak akan pulang sebagai manusia lagi." Malamnya Ranto tidak terlihat di rumah. Lastri mencari ke belakang, dan benar saja pintu belakang terbuka lebar. Di tepi sungai ada bekas pijakan kaki dan tetesan darah kecil. Kirnya bergolak pelan, seperti baru saja dilalui sesuatu yang besar. Dari kejauhan, di antara kabut yang naik dari permukaan air, Lastri mendengar suara suaminya, namun lirih dan aneh, seperti keluar dari dasar sungai. "Jangan ganggu aku. Ini sudah tak bisa dihentikan." Lastri menjerit memanggil namanya, tapi yang menjawab hanya suara air beriak dan desis panjang yang terdengar seperti tawa halus dari sesuatu yang bersembunyi di kedalaman. 3 minggu setelah malam pengorbanan pertama, hidup Ranto dan Lastri berubah seolah disentuh tangan ajaib. Warung mereka kini tak pernah sepi. Orang-orang dari kampung sebelah rela menempuh jarak jauh hanya untuk membeli kopi dan gorengan yang katanya paling enak sekarang-anyar. Ranto mulai dikenal lagi, tapi kali ini bukan sebagai preman, melainkan pengusaha warung sukses. Namun di balik semua kemakmuran itu, Lastri merasakan sesuatu yang janggal. Suaminya makin jarang bicara, sering duduk sendirian di belakang rumah sambil menatap sungai. Kadang mulutnya bergerak sendiri seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di tengah malam ia sering mendengar bunyi air dari sungai, seperti sesuatu yang besar sedang bermain di sana. Dan setiap kali ia memberanikan diri mengintip, ia hanya melihat bayangan suaminya berdiri tegak menghadap air, diam seperti patung. Pagi itu, Lastri terbangun lebih cepat. Ia hendak menyiapkan bahan untuk jualan. Tapi begitu keluar dari dapur, ia melihat lantai belakang basah oleh lumpur. Ada jejak licin memanjang dari pintu sampai ke arah dapur. Ia mengikuti jejak itu, dan ketika membuka ember tempat mencuci piring, ia nyaris menjerit. Di dasar ember ada sisik putih sebesar daun telapak tangan, licin dan berkilau seperti perak. Ranto datang tergesa melihat wajah istrinya pucat. "Kenapa, Sri?" Lastri hanya menunjuk ember itu dengan tangan gemetar. "Itu apa, Bang?" Ranto menatap sebentar, lalu dengan tenang mengambil sisik itu dan melemparkannya keluar jendela. "Cuma sisik ikan, mungkin nyelip waktu semalam bersihin ayam." "Tapi Bang," ponanya, "Udah Sri, jangan mikir yang aneh-aneh." Nada suaranya keras seperti dulu ketika ia masih jadi preman. Lastri memilih diam, tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Hari berjalan seperti biasa, namun suasana hati Lastri tetap berat. Ia berusaha melupakan kejadian itu. Sampai sore hari ketika seorang kakek tua datang ke warung. Tubuhnya bongkok, kulitnya keriput gelap, rambutnya putih kotor seperti abu. Ia memakai jubah hitam dan membawa tongkat dari kayu kering yang ujungnya retak. Kakek itu duduk di bangku dekat pintu tanpa berkata sepatah pun. Lastri mencoba ramah. "Mau pesan apa, Pak?" "Kopi pahit," jawabnya lirih. Saat Lastri berbalik menyiapkan pesanan, kakek itu menatap ke arah dapur, ke tempat Ranto sedang menggoreng tempe. Tatapannya begitu dalam seolah menembus kulit. Ketika Ranto menyadari pandangan itu, tangannya berhenti.
Ia menatap balik dan dunia seakan berhenti berputar untuk sejenak. Aku kenal tatapan itu, kata kakek itu pelan. Tatapan orang yang sudah membuat perjanjian. Ranto membeku. Minyak di wajan mendesis pelan, mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa panjang. Aku nggak ngerti maksud Bapak, jawab Ranto akhirnya. Kakek itu tersenyum samar. Jangan pura-pura bodoh. Belut putih itu sudah bangun. Ia bukan peliharaan biasa. Kau pikir ia cuma ingin memberi uang? Tidak, Ranto. Ia haus. Nama itu dari belut putih membuat dada Ranto terasa sesak. Jody melirik Lastri yang sedang menyiapkan kopi, lalu mendekat ke meja kakek itu. Siapa Bapak sebenarnya? Orang yang dulu pernah menolak tawaran yang sama, jawab kakek itu. Tapi aku tidak sekuat kau menahan godaan pertama. Ranto menatapnya tanpa berkedip. Bapak juga? Kakek itu mengangguk pelan. Dulu aku memeliharanya. Waktu aku muda, aku orang kaya karena dia. Tapi tiap kekayaan yang datang selalu disertai kematian di sekitar rumahku. Peritam sayem, lalu kambing, lalu manusia. Ketika aku menolak memberi tumbal, ia menjemput anakku sendiri di sungai itu. Suara kakek itu bergetar, penuh kenangan yang gelap. Ranto diam, tapi jantungnya berdentum kencang. Dalam pikirannya terbayang wajah Lastri dan warung yang mulai ramai. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Putus sebelum terlambat, jawab kakek itu tegas. Hancurkan benda pengikatnya. Kalau sudah terlalu kuat, kau harus hadapi dia sendiri. Di air tempat pertama kali kau memanggilnya. Ranto ingin bertanya lebih jauh, tapi kakek itu tiba-tiba berdiri. Dia meninggalkan uang receh di meja, lalu berjalan keluar. Sebelum hilang di tikungan jalan, ia berbisik pelan tanpa menoleh. Kalau kau masih menemuiku lagi, berarti kau sudah kehilangan separuh jiwamu. Malam itu, kata-kata kakek itu terus berputar di kepala Ranto. Ia memandangi sungai dari jendela. Airnya tampak lebih pekat dari biasanya, seperti berwarna kehitaman. Dari kejauhan, ia melihat pusaran kecil muncul. Dan di tengahnya sesuatu bergerak. Sekilas ia melihat mata merah menyala, lalu menghilang lagi. Ia memutuskan untuk mencari botol kecil pemberian kakek misterius yang pertama, yang kini disimpannya di lemari belakang. Tapi ketika membuka lemari itu, botolnya kosong. Air keruhnya lenyap, dan di dalamnya hanya tersisa lendir kering menempel di dinding kaca. Malam semakin larut. Ranto berusaha tidur, tapi telinganya terus menangkap suara-suara dari arah sungai. Desis panjang seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Joey menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya. Kenapa kau bicara dengan orang itu, Ranto? Kau sudah berjanji padaku. Ranto menggigil. Aku tidak ingin ini berlanjut. Tidak ada jalan kembali, bisik suara itu manis tapi menusuk. Kau sudah merasakan kekayaanku. Sekarang kau harus memberiku hidup. Ia berusaha bangun tapi tubuhnya berat. Napasnya sesak. Di matanya yang setengah terbuka, ia melihat sesuatu bergerak di lantai. Bentuk putih licin melata dari bawah pintu menuju ranjang. Sesuatu yang mengeluarkan suara basah. Pagi harinya, Lastri menemukan suaminya tertidur dengan wajah pucat dan tangan penuh lendir. Ia mencoba membangunkannya, tapi Ranto hanya mengerang pelan. Di samping ranjang ada genangan kecil air berbau lumpur. Hari-hari berikutnya Ranto semakin murung. Ia sering duduk di tepi sungai dengan mata kosong. Lastri, yang tak tahan dengan keanehan itu, pergi ke rumah Pak Ujang. Tetua kampung yang dikenal bisa membaca tanda-tanda. Pak Ujang mendengarkan dengan wajah serius. Belut putih, katanya pelan. Kalau benar itu pesugihan, artinya suamimu sudah menandatangani perjanjian darah. Sekali ikatan dibuat, hanya dua cara memutuskannya. Dengan mati atau dengan menukar tumbal lebih besar. Lastri menangis. Saya harus bagaimana, Pak? Jangan biarkan dia sendiri di sungai, jawab Pak Ujang. Kalau ia kembali ke air, ia tidak akan pulang sebagai manusia lagi. Malamnya, Ranto tidak terlihat di rumah. Lastri mencari ke belakang dan benar saja, pintu belakang terbuka lebar. Di tepi sungai ada bekas pijakan kaki dan tetesan darah kecil. Airnya bergolak pelan, seperti baru saja dilalui sesuatu yang besar. Dari kejauhan, di antara kabut yang naik dari permukaan air, Lastri mendengar suara suaminya. Namun lirih dan aneh, seperti keluar dari dasar sungai. Jangan ganggu aku. Ini sudah tak bisa dihentikan. Lastri menjerit memanggil namanya. Tapi yang menjawab hanya suara air beriak
dan desis panjang yang terdengar seperti tawa halus dari sesuatu yang bersembunyi di kedalaman. 3 minggu setelah malam pengorbanan pertama, hidup Ranto dan Lastri berubah, seolah disentuh tangan ajaib. Warung mereka kini tak pernah sepi. Orang-orang dari kampung sebelah rela menempuh jarak jauh, hanya untuk membeli kopi dan gorengan yang katanya paling enak sekaranganyar. Ranto mulai dikenal lagi, tapi kali ini bukan sebagai preman, melainkan pengusaha warung sukses. Namun di balik semua kemakmuran itu, Lastri merasakan sesuatu yang janggal. Suaminya makin jarang bicara, sering duduk sendirian di belakang rumah sambil menatap sungai. Kadang mulutnya bergerak sendiri seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di tengah malam ia sering mendengar bunyi air dari sungai, seperti sesuatu yang besar sedang bermain di sana. Dan setiap kali ia memberanikan diri mengintip, ia hanya melihat bayangan suaminya berdiri tegak menghadap air, diam seperti patung. Pagi itu Lastri terbangun lebih cepat. Ia hendak menyiapkan bahan untuk jualan, tapi begitu keluar dari dapur, ia melihat lantai belakang basah oleh lumpur. Ada jejak licin memanjang dari pintu sampai ke arah dapur. Dia mengikuti jejak itu, dan ketika membuka ember tempat mencuci piring, ia nyaris menjerit. Di dasar ember, ada sisik putih sebesar daun telapak tangan, licin dan berkilau seperti perak. Ranto datang tergesa, melihat wajah istrinya pucat. "Kenapa, Sri?" Lastri hanya menunjuk ember itu dengan tangan gemetar. "Itu apa, Bang?" Ranto menatap sebentar, lalu dengan tenang mengambil sisik itu dan melemparkannya keluar jendela. "Cuma sisik ikan, mungkin nyelip waktu semalam bersihin ayam. Tapi, Bang, warnanya..." "Udah, Sri, jangan mikir yang aneh-aneh." Nada suaranya keras seperti dulu ketika ia masih jadi preman. Lastri memilih diam, tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Hari berjalan seperti biasa, namun suasana hati Lastri tetap berat. Ia berusaha melupakan kejadian itu, sampai sore hari ketika seorang kakek tua datang ke warung. Tubuhnya bongkok, kulitnya keriput gelap, rambutnya putih kotor seperti abu. Ia memakai jubah hitam dan membawa tongkat dari kayu kering, yang ujungnya retak. Kakek itu duduk di bangku dekat pintu tanpa berkata sepatah pun. Lastri mencoba ramah. "Mau pesan apa, Pak?" "Kopi pahit," jawabnya lirih. Saat Lastri berbalik menyiapkan pesanan, kakek itu menatap ke arah dapur, ke tempat Ranto sedang menggoreng tempe. Tatapannya begitu dalam, seolah menembus kulit. Ketika Ranto menyadari pandangan itu, tangannya berhenti. Ia menatap balik, dan dunia seakan berhenti berputar untuk sejenak. "Aku kenal tatapan itu," kata kakek itu pelan. "Tatapan orang yang sudah membuat perjanjian." Ranto membeku. Minyak di wajan mendesis pelan, mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa panjang. "Aku nggak ngerti maksud Bapak," jawab Ranto akhirnya. Kakek itu tersenyum samar. "Jangan pura-pura bodoh. Belut putih itu sudah bangun. Ini bukan peliharaan biasa. Kau pikir ia cuma ingin memberi uang?" "Tidak, Ranto. Ia haus." Nama itu, belut putih, membuat dada Ranto terasa sesak. Dia melirik Lastri yang sedang menyiapkan kopi, lalu mendekat ke meja kakek itu. "Siapa Bapak sebenarnya?" "Orang yang dulu pernah menolak tawaran yang sama," jawab kakek itu. "Tapi aku tidak sekuat kau menahan godaan pertama." Ranto menatapnya tanpa berkedip. "Bapak juga?" Kakek itu mengangguk pelan. "Dulu aku memeliharanya. Waktu aku muda aku orang kaya karena dia. Tapi tiap kekayaan yang datang selalu disertai kematian di sekitar rumahku. Pertama ayam, lalu kambing, lalu manusia. Ketika aku menolak memberi tumbal, ia menjemput anakku sendiri di sungai itu." Suara kakek itu bergetar, penuh kenangan yang gelap. Ranto diam tapi jantungnya berdentum kencang. Dalam pikirannya terbayang wajah Lastri dan warung yang mulai ramai. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. "Putus sebelum terlambat," jawab kakek itu tegas. "Hancurkan benda pengikatnya. Kalau sudah terlalu kuat, kau harus hadapi dia sendiri. Di air tempat pertama kali kau memanggilnya." Ranto ingin bertanya lebih jauh, tapi kakek itu tiba-tiba berdiri. Ia meninggalkan uang receh di meja, lalu berjalan keluar. Sebelum hilang di tikungan jalan, ia berpisik pelan tanpa menoleh. "Kalau kau masih menemuiku lagi, berarti kau sudah kehilangan separuh jiwamu." Malam itu, kata-kata kakek itu terus berputar di kepala Ranto. Ia memandangi sungai dari jendela.
Airnya tampak lebih pekat dari biasanya, seperti berwarna kehitaman. Dari kejauhan ia melihat pusaran kecil muncul, dan di tengahnya sesuatu bergerak. Sekilas ia melihat mata merah menyala, lalu menghilang lagi. Ia memutuskan untuk mencari botol kecil pemberian kakek misterius yang pertama, yang kini disimpannya di lemari belakang. Tapi ketika membuka lemari itu, botolnya kosong. Air keruhnya lenyap, dan di dalamnya hanya tersisa lendir kering menempel di dinding kaca. Malam semakin larut. Ranto berusaha tidur, tapi telinganya terus menangkap suara-suara dari arah sungai. Desis panjang seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya. "Kenapa kau bicara dengan orang itu, Ranto? Kau sudah berjanji padaku." Ranto menggigil. "Aku tidak ingin ini berlanjut. Tidak ada jalan kembali." Bisik suara itu manis tapi menusuk. "Kau sudah merasakan kekayaanku. Sekarang kau harus memberiku hidup." Ia berusaha bangun, tapi tubuhnya berat. Napasnya sesak. Di matanya yang setengah terbuka, ia melihat sesuatu bergerak di lantai. Bentuk putih licin melata dari bawah pintu menuju ranjang. Sesuatu yang mengeluarkan suara basah. Pagi harinya, Lastri menemukan suaminya tertidur dengan wajah pucat dan tangan penuh lendir. Fesui mau membangun Jane tapi Ranto hanya mengerang pelan. Di samping ranjang ada genangan kecil air berbau lumpur. Hari-hari berikutnya Ranto semakin murung. Ia sering duduk di tepi sungai dengan mata kosong. Lastri, yang tak tahan dengan keanehan itu, pergi ke rumah Pak Ujang, tetua kampung yang dikenal bisa membaca tanda-tanda. Pak Ujang mendengarkan dengan wajah serius. "Belut putih," katanya pelan. "Kalau benar itu pesugihan, artinya suamimu sudah menandatangani perjanjian darah. Sekali ikatan dibuat, hanya dua cara memutuskannya. Dengan mati atau dengan menukar tumbal lebih besar." Lastri menangis. "Saya harus bagaimana, Pak?" "Jangan biarkan dia sendiri di sungai," jawab Pak Ujang. "Kalau ia kembali ke air, ia tidak akan pulang sebagai manusia lagi." Malamnya, Ranto tidak terlihat di rumah. Lastri mencari ke belakang, dan benar saja, pintu belakang terbuka lebar. Di tepi sungai, ada bekas pijakan kaki dan tetesan darah kecil. Tirnya bergolak pelan, seperti baru saja dilalui sesuatu yang besar. Dari kejauhan, di antara kabut yang naik dari permukaan air, Lastri mendengar suara suaminya, namun lirih dan aneh, seperti keluar dari dasar sungai. "Jangan ganggu aku. Ini sudah tak bisa dihentikan." Lastri menjerit memanggil namanya, tapi yang menjawab hanya suara air beriak dan desis panjang yang terdengar seperti tawa halus dari sesuatu yang bersembunyi di kedalaman. Sejak malam saat Lastri memergokinya di sungai, Ranto bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya masih manusia, suaranya masih sama. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tatapannya kosong, langkahnya lambat, dan kulitnya mulai tampak aneh, lembab, pucat, seolah tidak pernah benar-benar kering. Pagi-pagi Lastri bangun dan melihat suaminya duduk di tepi ranjang, menatap tangan kirinya sendiri. Kulit di sana tampak mengelupas, dan di baliknya muncul lapisan licin putih, seperti sisik ikan tapi halus dan bercahaya samar. "Mas, itu apa?" tanya Lastri dengan suara bergetar. Ranto menatapnya tersenyum datar. "Cuma luka kecil. Tak usah takut." Ia menutupi tangannya dengan kain, tapi Lastri tahu sesuatu sedang tumbuh di bawah kulit suaminya. Sejak hari itu Ranto mulai menghindari cahaya matahari. Dia menutup jendela, tidur siang dan baru keluar rumah menjelang malam. Warungnya kini hanya buka sore hingga tengah malam. Namun anehnya, pelanggan tetap ramai. Setiap kali Ranto melayani pembeli, Lastri memperhatikan bahwa tangan suaminya tidak pernah benar-benar kering. Ada lendir tipis menempel di jari-jari, tapi pelanggan tak menyadari. Mereka justru bilang mie ayam Ranto makin enak. Ada rasa gurih yang tidak biasa. Malam demi malam Lastri semakin gelisah. Ia sering terbangun dan menemukan Ranto tidak di ranjang. Ketika ia mencoba mencarinya, ia mendengar suara langkah basah di ruang belakang, seperti seseorang yang berjalan di lantai becek. Kadang suara itu disertai desisan panjang, lalu senyap. Suatu malam, ia memberanikan diri mengikuti suara itu. Ia bersembunyi di balik lemari dapur, dan dari celah pintu ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Ranto berdiri di depan baskom besar berisi air sungai. Dari dalam air,
Muncul kepala belut putih raksasa, matanya merah menyala. Ranto berbicara padanya pelan, seperti pada teman lama. Rezeki makin deras, tapi tubuhku makin aneh. Sampai kapan ini harus begini? Turais menjawab dari dalam air. Kau milikku, Ranto. Tubuhmu hanyalah wadah sementara. Kau sudah separuh menjadi air, separuh menjadi aku. Lastri menutup mulut menahan jerit. Tapi belut putih itu tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Matanya langsung menatap ke arah tempat Lastri bersembunyi. Suara mendesis itu berbisik pelan. Istrimu mengintip Ranto. Lastri buru-buru berlari ke kamar, berpura-pura tidur. Tak lama kemudian Ranto masuk. Tubuhnya basah kuyup tapi wajahnya tenang. Dia duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang berpura-pura terlelap. Tidur Lastri, katanya lembut. Jangan campuri urusanku. Semua ini untuk masa depan kita. Namun keesokan harinya Lastri terbangun dengan bau amis menyengat dari arah dapur. Ia menemukan baskom besar yang semalam berisi air kini penuh darah. Di sampingnya, seekor ayam peliharaan mereka mati tanpa kepala. Hari-hari berikutnya perubahan tubuh Ranto makin kentara. Lehernya memanjang, kulit di punggungnya tampak mengilap, dan matanya sering berubah warna, kadang hitam pekat, kadang merah terang. Ia jarang bicara. Dan ketika berbicara suaranya terdengar ganda. Satu suara manusia, satu lagi desisan lembut yang mengikuti di sela kalimat. Orang-orang kampung mulai berbisik. Ada yang bilang Ranto sudah jadi dukun pesugihan. Ada yang bilang ia memelihara makhluk air. Tapi tak ada yang berani menegur langsung. Mereka terlalu bergantung pada warung mie ayamnya yang selalu ramai. Seolah warung itu membawa keberuntungan. Suatu sore Lastri didatangi Ustaz Karim. Dia orang yang dikenal bijak dan paham hal gaib di kampung itu. Yui datang dengan wajah cemas. Bu Lastri, saya mimpi aneh 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu saya lihat air sungai berubah merah. Dan dari dasar air muncul wajah suamimu. Lastri menunduk, air matanya menetes. Saya sudah lama curiga, Ustaz. Tapi saya takut. Kalau begitu, malam ini kita harus tahu kebenarannya, kata Ustaz Karim tegas. Malam itu mereka menunggu. Ranto yang biasanya keluar menjelang tengah malam ini tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang depan. Matanya tak berhenti melirik ke arah jendela. Air sungai bergejolak malam ini, katanya pelan. Aku harus pergi. Lastri berdiri di depannya. Mas, jangan ke sana lagi. Tatapan Ranto berubah tajam. Kau mau membantuku atau melawanku? Suasana menegang. Tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, Lastri mendengar suara basah dari tubuh suaminya. Seperti sesuatu yang bergeser di bawah kulit. Dwi berlari mencari lilin, tapi sebelum sempat menyalakan, Ranto sudah hilang dari pandangan. Lastri dan Ustaz Karim menyusul ke sungai dengan membawa senter. Dari kejauhan mereka melihat bayangan seseorang berdiri di tepi air. Ranto. Tubuhnya terlihat lebih tinggi, lebih ramping, dan kulitnya berkilau aneh di bawah cahaya bulan. Dari kejauhan terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia, melainkan tawa yang bergema dari dalam air. Ustaz Karim membaca ayat suci dengan suara lantang. Air sungai tiba-tiba mendidih, mengeluarkan uap putih tebal. Ranto menjerit, menggeliat kesakitan. Dan dari tubuhnya muncul sisik-sisik putih yang menyala. Lalu, dari dalam air, belut putih itu muncul lagi, kali ini lebih besar, matanya seperti bara. Berhenti, manusia tua. Dia sudah menjadi bagianku. Namun ayat-ayat itu terus bergema. Dan air di sekitar mereka berubah hitam. Lastri menjerit ketika melihat tangan Ranto mulai berubah bentuk. Jemarinya menyatu, kulitnya memucat sepenuhnya, dan kepalanya mulai memanjang. Hentikan! Lawan dia. Ranto menatap Lastri dengan mata merah yang basah. Di sela jeritannya, ia berbisik. Aku sudah terlalu dalam, Sri. Tolong jaga dirimu. Lalu tubuhnya terjatuh ke sungai. Air berputar hebat. Dan dalam hitungan detik semuanya sunyi. Uap putih menghilang, meninggalkan sungai yang tenang seperti semula. Lastri berlari ke tepi air, berusaha memanggil suaminya. Tapi yang muncul hanya riak kecil dan selembar sisik putih yang mengambang perlahan ke arah kakinya. Ia memungutnya dengan gemetar, lalu berteriak histeris. Sejak malam itu, Ranto tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang kampung menemukan warungnya kosong. Panci-panci berkarat, dindingnya lembab, dan di lantai dapur ada lendir tebal berwarna putih yang tak bisa dibersihkan. Namun setiap malam purnama, dari arah sungai terdengar suara langkah basah dan tawa lirih.
yang sangat dikenali oleh Lastri. Suara Ranto yang kini entah manusia, entah bukan. Dan air sungai tak pernah lagi jernih. Kadang warnanya putih susu, kadang merah muda seperti darah yang larut. Penduduk desa percaya, siapapun yang memancing di sungai itu, setelah tengah malam akan melihat bayangan seekor belut putih besar melintas di bawah air, dan di kepalanya ada wajah seorang lelaki yang mereka kenal, wajah Ranto. Sejak malam Ranto lenyap ke dalam sungai, Lastri hidup dalam ketakutan yang tak pernah hilang. Setiap malam purnama, suara tawa halus dari air menghantui tidurnya. Kadang desisan itu berubah menjadi suara yang menyerupai jeritan manusia. Terdengar seperti suaminya yang berteriak memohon bantuan. Penduduk kampung pun mulai menghindari sungai. Ada yang bilang airnya kini seperti hidup, bisa menelan siapapun yang terlalu dekat. Lastri tidak bisa tinggal diam. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan Ranto tergelincir ke dunia makhluk pesugihan. Akhirnya ia menghubungi Ustaz Karim, orang tua bijak yang selama ini menuntunnya dengan nasihat gaib. "Ustaz, aku tidak tahan lagi." "Suara itu, rantoi sungai. Aku takut," ucap Lastri saat bertemu di rumah Ustaz Karim. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Ustaz Karim menatapnya dalam-dalam. "Lastri, ini bukan perkara takut. Ini soal keselamatan jiwamu dan semua orang di kampung. Ranto sudah terikat dengan belut putih. Tubuhnya manusia, tapi jiwanya sudah terpecah antara dunia nyata dan dunia air. Kita harus lakukan ritual pengusiran, tapi ini berisiko. Bisa jadi ia hilang selamanya. Atau lebih buruk, kembali dengan amarah yang besar." Lastri mengangguk pelan. Dia tahu ini satu-satunya jalan. Malam berikutnya, mereka menuju tepi sungai. Ustaz Karim membawa sejumlah benda. Minyak wangi, air suci, kitab doa, dan beberapa bungkusan kecil yang berisi tanah dari makam orang saleh. Lastri membawa kain putih pemberian Ranto dulu, yang selama ini disimpan sebagai jimat. Sungai malam itu tampak berbeda. Airnya gelap pekat beriak meski tak ada angin. Kabut tipis naik dari permukaan, menutupi permukaan air setengah. Suara desis halus terdengar dari jauh, lalu berubah menjadi desisan keras, seolah ada banyak belut putih yang sedang menunggu. "Lastri, jangan panik," kata Ustaz Karim. "Kau harus tetap fokus. Aku akan memanggilnya, dan kau harus menahan hatimu. Jangan sekali-kali menatap langsung ke matanya terlalu lama. Kalau kau melakukannya, dia bisa menarikmu masuk." Lastri menelan ludah gemetar. Dia menatap air, tapi mencoba menunduk, menempelkan kain putih di dada. Ustaz Karim mulai membaca doa dengan lantang. Suara ayat itu mengalun di udara, bergema di antara pepohonan, dan lambat laun terdengar desisan yang berbeda. Kali ini suara itu memanggil, "Rantu, datang. Jangan kau ganggu aku." Dari dalam air muncul pusaran besar. Belut putih itu, lebih besar dari sebelumnya, mulai terlihat. Matanya merah menyala, tubuhnya berkilau seperti perak cair, dan di antara pusaran itu terlihat bayangan manusia, Ranto. Tubuhnya memanjang, kulitnya bercahaya putih, dan sesekali wajahnya manusia muncul di antara sisik belut. Lastri menahan napas. Suara Ranto terdengar lirih di antara desisan. "Lastri, jangan, aku tidak bisa pulang." Ustaz Karim mengangkat tongkat kayu, menaburkan tanah dari makam orang saleh ke arah pusaran. Segera air bergolak lebih keras dan suara Ranto terdengar menjerit penuh kesakitan. "Kau pikir aku mau pergi?" Yulisiaha simerkait dan maseng oleh belut putih. Lastri menitikkan air mata, namun ia tetap menempelkan kain putih ke dada, mengingat janji suaminya dulu untuk setia dan menjaga rumah. Ia harus kuat. Ustaz Karim terus membaca doa, suara lantang menembus kabut. Tiba-tiba dari dalam pusaran muncul gelombang besar. Belut putih itu melesat ke arah mereka, menimbulkan percikan air yang basah kuyup. Ranto muncul di permukaan, menatap Lastri. Wajahnya campur aduk antara manusia dan makhluk. "Lastri, tolong. Aku takut." Lastri menjerit. "Aku tidak bisa tarikmu, Mas. Kau harus pilih." Ustaz Karim menenangkan. "Kau harus lepaskan Lastri. Kalau kau mencoba menyentuhnya, kalian berdua bisa terseret ke dalam air. Biarkan doa mengusirnya, jangan campuri secara fisik." Ranto menatap Lastri sekali lagi, kemudian berputar di air. Tubuhnya mulai bersinar, sisik-sisiknya terangkat.
seolah ada energi yang menekannya ke permukaan. Suara belut putih terdengar semakin keras, seperti amarah yang menelan malam. "Jangan, lepaskan aku!" Ustaz Karim menengadahkan tangan, menaburkan minyak wangi dan air suci ke pusaran. Juri bergolak semakin deras, dan suara Ranto terdengar berderak berulang kali. Aku. Lastri menutup mata, berdoa dalam hati. Dia merasakan tangan suaminya seolah berada di antara jarak terulur, namun tak bisa disentuh. Gelombang terakhir menghantam tepian sungai lalu. Keheningan. Ketika Lastri membuka mata, sungai kembali tenang. Hanya air jernih mengalir perlahan. Sisik putih yang selama ini menjadi tanda keberadaan belut raksasa mengapung dan larut perlahan. Tidak ada jejak Ranto dimanapun. Ustaz Karim menepuk pundak Lastri. Dia sudah bebas atau hilang untuk selamanya. Sekarang ikatan pesugihan itu putus. Lastri terisak menunduk. Perasaan lega bercampur sedih. Dia tahu suaminya tidak lagi di dunia ini. Setidaknya tidak dalam wujud manusia yang ia kenal. Namun malam itu, ketika mereka pulang ke rumah, terdengar desisan halus dari arah sungai, seperti suara bisikan jauh. "Lastri, jangan takut. Aku masih di sini." Lastri menelan ludah. Dia tahu, meski pesugihan berakhir, jejak belut putih dan Ranto akan tetap ada. Sungai itu dengan segala rahasianya tak pernah benar-benar tenang. Dan di dasar air yang gelap, Ranto menunggu. Entah sebagai manusia, entah sebagai sesuatu yang lain. Kampung kembali normal. Orang-orang tak lagi melihat aneh. Namun bagi Lastri, setiap kali angin malam berhembus dari arah sungai, suara desisan itu tetap menghantui. Pengingat akan cinta dan kutukan yang tak pernah bisa dipisahkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak ritual pengusiran di sungai. Kampung kembali tenang. Warung Ranto yang ditinggalkan Lastri kini dijual, dan penduduk berusaha melupakan semua yang terjadi. Namun bagi Lastri, ketenangan itu hanyalah semu. Setiap malam ia masih mendengar desisan halus samar dari arah sungai. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanyalah angin atau suara binatang. Tapi hatinya tidak pernah tenang. Suatu sore ketika Lastri sedang menyiapkan sayur untuk lauk, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Dia membuka pintu dan menemukan seorang anak muda yang pucat, rambut basah, dan pakaian berlumuran lumpur. Juri mesiwil matanya menatap Lastri dengan panik. Lastri, sungai ada sesuatu." Lastri menahan napas. "Tenang nak, ceritakan semuanya." Anak itu terengah-engah. "Aku sedang memancing, tapi aku melihat bayangan putih dan wajah seperti Pak Ranto." Lastri merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua kenangan lama kembali menyerangnya. Ia menyuruh anak itu duduk dan menenangkan diri. Namun dalam hatinya, rasa takut yang tak pernah hilang kini menjadi nyata kembali. Malam itu, Lastri memutuskan untuk pergi ke sungai. Ia membawa lampu minyak, kain putih pemberian Ranto, dan beberapa doa yang pernah diajarkan Ustaz Karim. Hati kecilnya berkata, sesuatu di sungai belum berakhir. Begitu ia tiba, permukaan air tampak tenang, hampir menipu, tapi angin malam berhembus lembab, membawa aroma amis yang familiar. Tanpa diduga, dari permukaan muncul pusaran kecil, kemudian perlahan membesar, dan dari pusaran itu mata merah menyala terlihat menatapnya. Bentuk itu bukan lagi Ranto sepenuhnya, tapi bayangan setengah manusia setengah belut. Tubuhnya memanjang dan licin, sisik bercahaya samar di bawah cahaya bulan. Suara itu terdengar familiar, namun dingin dan berbeda. "Lastri, kau datang lagi?" "Ranto?" Suaranya bergetar. "Apakah ini benar-benar kau?" "Bukan sepenuhnya aku, tapi aku masih ada di sini, terikat dengan air." Belut putih. Lastri mundur beberapa langkah. Kain putih di tangannya gemetar. Dia tahu, entah bagaimana, Ranto masih hidup, namun sudah menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Bayangan itu bergerak mendekat. Air bergolak di sekitarnya, menimbulkan suara desis yang menusuk telinga. "Kau harus memilih, Lastri," lanjut suara itu. "Tetap di sini. Tahu aku akan membawa semuanya bersamaku ke dasar sungai. Kampungmu, keluargamu. Semuanya." Lastri tersentak. Dia tahu ancaman itu nyata. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat doa yang dulu diajarkan Ustaz Karim. Ia membaca lantang, dan bayangan itu berhenti sejenak, menatap dengan rasa ingin tahu. "Ranto, aku tak ingin kau hilang selamanya.
Tapi kau juga tak bisa terus begitu, katanya lirih. Bayangan itu mendesis pelan, suara yang terdengar seperti kombinasi manusia dan belut. Aku tidak bisa kembali, aku terlalu lama berada di dalamnya. Belut putih telah memberi kehidupan dan kutukan. Tiba-tiba pusaran air menjadi liar. Bayangan itu meloncat ke udara, membuat percikan besar. Dan dari dalam air muncul sisik-sisik putih beterbangan, menempel di tubuh Lastri. Yuyo menjerit menepuk-nepuk tubuhnya untuk menyingkirkan sisik itu, tapi beberapa tetap menempel. Lastri, kau harus memutus ikatan ini sebelum aku benar-benar hilang, kata suara Ranto setengah manusia. Lastri ingat kata-kata Ustaz Karim. Jika belut putih atau makhluk pesugihan itu kembali, satu-satunya cara adalah memutus ikatan melalui benda yang digunakan pertama kali untuk memanggilnya. Ia membuka tasnya dan mengambil sisik putih yang ia simpan sejak malam ritual pertama. Dengan napas tertahan, ia melempar sisik itu ke pusaran air sambil membaca doa. Diri bergejolak hebat. Angin malam bertiup kencang. Bayangan Ranto menjerit, suara berulang kali terdengar. Lastri, jangan sisa aku. Pusaran itu semakin besar, dan sesosok makhluk setengah manusia, setengah belut melompat tinggi, lalu terseret masuk oleh kekuatan doa dan sisik putih. Teriakan terakhir terdengar lirih lalu sunyi. Air sungai kembali tenang, bulan memantul di permukaan, dan tidak ada lagi cahaya merah yang menakutkan. Lastri jatuh terduduk di tepi sungai, menangis. Rasa lega bercampur kesedihan. Ia tahu suaminya tidak lagi di dunia ini. Entah sudah kembali ke manusia, entah lenyap selamanya. Namun ancaman nyata telah berakhir. Keesokan harinya, kampung kembali normal. Orang-orang yang sebelumnya takut kembali beraktivitas. Sungai yang dulu ditakuti kini tenang, jernih, dan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lastri membersihkan rumah dan warung yang dulu ditinggalkan Ranto, membuang benda-benda aneh dan sisik-sisik yang tersisa. Namun meski kampung kembali damai, Lastri tetap sering terjaga di malam hari, mendengar suara desis samar dari jauh. Ia tahu, meski bayangan Ranto telah pergi, pesugihan belut putih meninggalkan bekas yang tak akan hilang sepenuhnya. Air sungai meski jernih masih menyimpan rahasia dan kekuatan yang tak bisa disentuh manusia. Dan di kedalaman air, di bawah permukaan yang tenang, sesekali terlihat gerakan samar, seperti belut putih yang mengintai, menunggu waktu untuk muncul lagi. Lastri menunduk, menghela napas panjang dan berbisik dalam hati. Selamat tinggal, Mas. Semoga kau tenang dimanapun kau berada. Kampung mulai pulih, tetapi bagi Lastri, pengalaman itu meninggalkan luka dan ketakutan yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Pesugihan, kekayaan instan dan cinta yang terjerat kutukan telah mengubah hidupnya selamanya. Tiap tahun, di setiap malam purnama, sungai itu akan selalu mengingatkan tentang janji kesetiaan dan harga yang harus dibayar untuk kekuasaan yang tak manusiawi. Setelah malam ritual pengusiran terakhir, kehidupan Lastri perlahan kembali normal. Kampung tidak lagi digegerkan oleh teriakan aneh dari sungai, dan warung mie ayam yang dulu ramai kini sudah dijual kepada penduduk baru. Tetapi bagi Lastri, ketenangan itu hanyalah semu. Setiap malam purnama, meski suara desisan itu hilang, hatinya tetap berdebar, mengingat sosok Ranto yang telah berubah menjadi sesuatu yang tak sepenuhnya manusia, namun tetap ada dalam ingatannya. Lastri kini tinggal sendiri di rumah yang dulu mereka tempati bersama. Ia menjaga segala barang Ranto dengan hati-hati, hanya menyisakan beberapa benda penting dan membuang benda-benda yang terasa berat atau aneh. Sisik putih yang dulu menjadi jimat terakhir telah ia buang ke sungai, dan sejak itu air tampak lebih jernih. Namun dalam hatinya, ia tahu ada bagian dari Ranto yang tetap tinggal di sana. Seiring berlalunya waktu, Lastri mulai menerima bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba melalui pesugihan itu membawa harga yang sangat mahal. Ia belajar menghargai hidup sederhana, bekerja keras, dan tidak lagi tergiur oleh hal-hal gaib yang menjanjikan kemakmuran instan. Dia berusaha menjalani hari-hari dengan normal, memasak untuk diri sendiri, menanam sayuran di pekarangan, dan menjaga warung sederhana di pinggir jalan untuk tetap berhubungan dengan tetangga. Namun,
Meski kehidupan sehari-hari tampak damai, ingatan tentang Ranto dan Belut Putih selalu menghantui pikirannya. Lastri sering bermimpi melihat wajah suaminya yang bercampur dengan makhluk air. Matanya merah menyala, mulutnya mengeluarkan desisan panjang. Mimpi itu selalu terasa nyata, seolah ia masih berdiri di tepi sungai, mendengar jeritan Ranto yang terseret ke kedalaman. Setiap bangun, tubuhnya berkeringat dingin, dan jantungnya berdetak kencang. Suatu sore, Lastri bertemu Ustaz Karim di masjid. Mereka berbicara panjang tentang hidup, tentang nasib, dan tentang pesan yang terkandung dalam kejadian itu. Lastri, kehidupan yang kau jalani sekarang adalah hadiah dan hukuman sekaligus, kata Ustaz Karim. Kau masih diberi kesempatan untuk hidup damai, tapi ingat, siapapun yang bermain dengan dunia gaib akan selalu meninggalkan jejak. Lastri menunduk, mengangguk. Aku tahu Ustaz, aku tidak akan kembali pada hal-hal seperti itu. Jadi hanya tinggalin hidup normal. Walau kenangan itu tak pernah hilang. Hari demi hari, Lastri belajar menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dia mulai menanam bunga di halaman rumah, berbicara dengan tetangga, bahkan ikut mengajar anak-anak membaca di malam hari. Semua itu membantunya mengalihkan pikiran dari trauma yang tersisa. Tetapi di malam purnama, ia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu di air sungai. Jemewati yang familiar, lembut namun menakutkan. Suatu malam, saat ia duduk di beranda sambil memandang sungai, ia merasa ada hembusan angin lembab yang menyerupai napas manusia. Ia menutup mata dan tersenyum kecil, membisikkan doa untuk Ranto, berharap ia menemukan ketenangan di dimensi lain. Selamat jalan, Mas. Semoga kau tenang dimanapun kau berada, katanya lirih. Meskipun sungai tampak tenang, Lastri tak pernah lagi mendekat terlalu dekat. Gemilos fibra mahal vinabilas poln perneo semula. Pesugihan, kekuasaan, dan cinta yang tercampur kutukan telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Ia harus terus hidup dengan kenangan itu, belajar untuk berdamai dengan kehilangan, dan rasa takut yang tak sepenuhnya hilang. Kehidupan Lastri kini sederhana, namun penuh kewaspadaan dan pengertian. Dia tidak lagi menginginkan kekayaan instan. Yuri Fome bahwa setiap hal gaib membawa konsekuensi, dan bahkan cinta yang paling murni pun bisa terjerat oleh kekuatan yang tidak manusiawi. Namun, meski Ranto telah pergi, kadang pada malam yang sangat tenang, saat air sungai beriak lembut diterpa angin, Lastri masih bisa mendengar desisan samar, seperti suara yang dikenalnya. Dia menutup mata, menarik napas dalam dan tersenyum sendu. Jumite ustiustuman simulai pengkawi, melainkan aufanginga. Kehidupan memang tidak pernah sama lagi, tetapi selamanya berharga, karena setiap detik yang kita jalani adalah hadiah, meski pahit sekalipun. Lastri menatap bintang-bintang di langit, mengingat semuanya, kekayaan, kutukan, cinta, dan kehilangan. Joy tahu ia harus tetap kuat, tetap hidup, dan menjaga hati agar tidak terjerumus lagi ke dunia yang penuh godaan dan bahaya. Dan di dasar sungai yang tenang itu, sesekali terlihat riak kecil, seperti tanda bahwa Ranto, atau setidaknya sebagian dari jiwanya masih ada. Namun bagi Lastri, itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan pengingat akan perjalanan hidup yang penuh liku, pelajaran, dan kekuasaan yang diperoleh dari cinta dan kehilangan. Kisah Ranto dan pesugihan Belut Putih telah berakhir di dunia nyata, namun legenda itu tetap hidup, mengajarkan penduduk kampung tentang harga yang harus dibayar ketika manusia mencoba menggapai kekuatan di luar batas kemanusiaan. Lastri meski sendiri akhirnya menemukan kedamaian, sebuah kehidupan yang sederhana, penuh kesadaran, dan tak pernah sama lagi, tetapi tetap berharga. Tamat.